Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nikmah Sagaf dengan NIK CP189 dari Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk benchmarking ERP Odoo. Namun, tahukah kalian apa itu benchmarking? Jadi, benchmarking adalah suatu proses perbandingan dalam bisnis yang mencakup kinerja produk atau layanan dari perusahaan dengan kompetitor pada industri yang sama. Selanjutnya yaitu pada apa itu ERP. ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning adalah aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan yang dapat mengotomatisasi proses bisnis. Dengan menggunakan ERP, pengguna akan diberikan wawasan dan kontrol internal pendataan database pusat yang mengumpulkan masukan dari departemen termasuk akuntansi, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dengan kata lain, ERP adalah sistem yang membantu mengelola mulai dari keuangan, SDM, produksi, hingga pemasaran. Selanjutnya yaitu kita pada pengertian dari Odoo atau salah satu software yang akan saya bandingkan dengan software yang lainnya. Odoo adalah sebuah aplikasi atau software bisnis yang menawarkan banyak kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk mengelola kebutuhan perusahaan. Odoo dikenal sebagai Open ERP atau ERP Open Source, yakni software yang berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP). Odoo kemudian berkembang semakin pesat dengan menawarkan berbagai fitur, mulai dari segi keuangan, penjualan, SDM, pemasaran, website, inventory, produktivitas, hingga layanan lainnya. Odoo juga menawarkan versi gratis yang disebut dengan komunitas atau community sistem ERP Odoo. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembandingnya yaitu ERP Next. ERP Next adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi yang dirilis secara gratis dengan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Frame Technologies Pvt Ltd dan dibangun menggunakan sistem basis data MariaDB dan kerangka sisi server berbasis Python. Di sini saya akan mencoba membenchmarking antara Odoo dan ERP Next. Untuk itu yang akan saya benchmarking di sini yaitu meliputi cakupan akses usernya, biaya yang dikeluarkan, serta basis yang cocok diterapkan dan dari segi UI dan atau UX-nya. Untuk cakupan akses user penggunanya sendiri, pada Odoo itu yang pertama ada super user. Super user di sini adalah pengguna dengan hak akses tertinggi di dalam sistem. Super user dapat mengakses semua modul dan memiliki hak akses penuh terhadap semua data di dalam sistem. Yang kedua itu ada administrator. Administrator pengguna dengan hak akses yang tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengelola pengguna lain, konfigurasi sistem, serta memodifikasi pengaturan modul tertentu. Yang ketiga ada user. User adalah pengguna dengan hak akses terbatas dan hanya dapat mengakses modul-modul yang ditetapkan oleh administrator ini. Yang terakhir ada public. Public adalah pengguna yang memiliki akses terbatas pada informasi tertentu seperti produk atau halaman web tertentu. Pengguna ini biasanya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu di dalam sistem. Dari segi cakupan untuk ERP Next di sini yang pertama ada applicable for atau user yang hanya dapat mengakses jenis dokumen tertentu sesuai izin yang diberikan. Selanjutnya ada high descendant dengan tampilan pohon atau memiliki struktur induk anak, user dapat mengakses dokumen dalam satu pohon sehingga apabila izin diberikan untuk induk dokumen, turunan dokumennya juga dapat diakses oleh user. Dan selanjutnya yaitu ada pembebasan akses untuk bidang tertentu. Dan yang terakhir yaitu soal izin aksesnya itu ketat. Dia bersifat ketat. Selanjutnya kita benchmarking pada bagian biaya yang dikeluarkan. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk ERP Odoo sendiri itu dia menyediakan layanan bebas biaya atau free ini, tapi hanya saja untuk bebas biaya ini dia hanya dapat untuk menggunakan satu aplikasi dan namun penggunanya juga tidak terbatas, yaitu mereka hanya bisa menggunakan Odoo online. Untuk yang standar itu dengan tarif harga sebesar $24,90 per user dan mereka itu bisa
meliputi semua aplikasi yang ada pada Odoo Online. Dan yang paling spesialnya di sini ada untuk pengguna custom. Di sini untuk tarifnya sekitaran $37,40 per usernya. Namun mereka bisa mencakup semua aplikasinya, yaitu bisa mencakup Odoo Online ataupun Odoo Studio, multi company atau eksternal API pun mereka bisa mengaksesnya. Sedangkan untuk ERP Next sendiri di sini, untuk ERP Next itu dia menawarkan 3 jenis pembiayaan, yaitu ada sumber terbuka atau open source. Itu pada open source ini itu diarahkan sendiri dan hosting sendiri. Jadi ini benar-benar gratis dan semua modul tersedia di sini. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya managed hosting atau dengan kata lain hosting terkelola. Harganya itu berkisaran mulai dari $10 per pengguna per bulan dan tersedia uji coba gratis selama 14 hari. Ini menyediakan pembaruan keamanan dan pemantauan server dan semua modul. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada enterprise atau perusahaan. Dari tarif harganya itu dimulai dari $25 per pengguna per bulan. Ini menawarkan pembaruan keamanan, pemantauan server, garansi produk, hosting di tempat, dukung profesional, pengiriman pribadi, dan semua modul. Oke, selanjutnya dari segi bisnis yang cocok untuk diterapkan. Jadi pada Odoo ini ada beberapa bisnis yang cocok untuk diterapkan. Di antaranya itu pengecer termasuk e-commerce online dan bisnis fisik, perusahaan dengan operasi layanan lapangan, perusahaan research and development, perusahaan jasa, perusahaan pemasaran, perusahaan manufaktur, perusahaan distribusi, perusahaan pelatihan, konsultan dan mitra Odoo, perusahaan IT dengan pengembang terlatih, dan kantor akuntan. Sedangkan untuk ERP Next sendiri cocok diterapkan untuk perusahaan sektor jasa, pertanian, manufaktur, retail, distribusi, perawatan, kesehatan, pendidikan, nirlaba, dan pertanian. Dari segi UI atau UX ini juga kita bisa lihat ERP Odoo ini dia secara umum desainnya itu terlihat lebih rapi, desain sistemnya lebih konsisten dengan white space yang cukup antar kompeten yang ditampilkan sehingga tidak sesak untuk dilihat serta mampu memberikan gambaran luas secara kontinu terhadap informasi proses bisnis. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan prosesnya dengan kebebasan untuk melakukan kustomisasi tempel berdasarkan keinginannya. Jadi ini salah satu contoh tampilan homepage yang udah di custom ya guys. Di sini kita bisa lihat tampilannya jadi terlihat jauh lebih modern jika dibandingkan dengan ERP Next sendiri. Untuk ERP Next ini kita bisa lihat secara umum ERP Next ini tampilannya kelihatan lebih simple, arenanya juga tidak terlalu banyak menggunakan desain-desain seperti pada ERP Odoo ini. Oke, jadi kesimpulannya yaitu ERP Odoo bisa menjadi solusi bisnis holistik yang mampu mendukung semua jenis kebutuhan bisnis pada banyak sektor dengan fitur canggihnya dan dukungan integrasi yang luas, sedangkan pada ERP Next cocok untuk mengembangkan bisnis yang ringan karena fiturnya tidak secanggih ERP Odoo. Dan diperlukan beberapa modul tambahan untuk dapat menjalankan software ini dengan baik sehingga dapat menghasilkan yang diinginkan. Namun kalau kita bisa lihat dari segi harganya sendiri pun ERP Next harganya relatif lebih murah ya dibandingkan dengan ERP Odoo walaupun sama-sama memiliki fitur pengguna gratis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.